Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadia. Salam Om Ben, mau nanya nih Om, kalau scalping selain kita lihat volume dari bid offer, apakah frekuensi di bid offer itu harus dilihat juga? Soalnya kadang volume besar tapi frekuensi kecil nih. Nah, gimana tuh Om? Biasanya begini, kalau memang sebuah saham di HK volume gede, kemudian bidnya itu frekuensinya kecil, itu biasanya makernya yang HK, ya. Jadi Oke. karena apa? Karena mungkin mereka nggak punya waktu untuk ngeganjel, langsung dihajar aja supaya harganya segera naik, ya kan seperti itu. Hmm, Jadi mungkin frekuensinya cuma 3, tapi lotnya bisa sampai gede. 20.000 lebih, ya kan gede kan, Ya, ya. ya. Seperti itu. Nah itu kita perhatikan juga. Karena apa? Kalau sampai frekuensinya itu cuma kecil, berarti partisipasi marketnya rendah. Hmm, Artinya apa? Kalau sampai bidnya dicabut, ya longsor. ya Karena nggak betul. ada orang yang nggak ada partisipasi market. Atau ada pun ternyata lot-lotnya yang partisipasi market lebih kecil lagi. Ya, hanya kecil-kecil aja. Hmm, Atau mungkin sekarang yang lagi marak dari frekuensi itu banyak, tapi ternyata itu pasangan aja. Mungkin satu lot, dua lot, satu lot, dua oh, lot, itu sering. ya. Ya. Jadi frekuensi tebal. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Tujuannya apa? Mencegah atau meminimalkan resiko lagi. Seperti itu. Berarti itu kasarannya bandar lagi tukar barang gitu ya Om? Bisa lagi tukar barang atau hanya membuat bid Lagi offer rame palsu. gitu. Iya. Ya, ini bid offer palsu begitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Untuk mengetahui fake bid sama offer nih, gimana nih Om Ben? Dia itu kena di satu saham nih, keguyur nih, padahal bidnya tebel tuh. Gimana tuh Om? Bisa kita tahunya? Ya, karena teman-teman nggak ngerti bid itu bisa diciptakan, ya kan? Ya, ada fake bid, ada fake offer dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus belajar membedah broker summary-nya. Ya, nanti itu di materi berikutnya lah ya. Seperti itu. Dan kita udah mulai agak ketutup nih untuk broker summary, kita nggak bisa lihat pada saat market berjalan nih, sayangnya ya. Betul. Yakin hari, ditutup mata kita. Oke, kita lihat nih, lanjut berikutnya Om. Ada yang minta tips nih Om. Om Ben mau nanya nih, dari titik entry, harus berapa tick kalau scalping jika ingin cuan nih dari visualnya gitu? Berapa tick kira-kira? Atau berapa persen misalnya? Fee itu kan berapa sih? 0,15, 0,25, berarti 0,4%. Berarti kalau mau cuan ya harus di atas 0,4%. Hmm, Ya, kalau memang mau cuan tipis-tipis ya. Kalau memang mau 1%, 2% ya itu hitungannya. Jadi 1% dikurangi fee kalian 0,4%, berarti kalian cuma dapat 0,6 ya, seperti itu. Nah, itu harus dihitung. Saya tidak ada apa ya, tidak membatasi mau cuan berapa ya. Selama memang sahamnya masih uptrend, saya akan mencoba hold selama mungkin. Ya, hold Oke. selama mungkin. Jadi makanya teman-teman lihat kalau saya ada di story, rata-rata scalpingnya bisa 4%, bisa 5%, bisa sampai 20% bahkan. Ya, karena terkadang saya jualnya bertahap. Ya, saya hold jual bertahap seperti itu. Seperti yang tadi saya ajarkan ya, Siap, seperti itu. siap. Oke, kita lanjut Om Ben. Nah, ini ada pertanyaan tentang personal nih Om Ben. Dari Bapak Widayana Saputra. Nah, Om Ben, kalau trading itu pakai HP atau laptop dan berapa buah nih Om? Saya pakai jujur aja kalau tergantung kebutuhan. Kalau hari ini saya menghadiri tadi ya openingnya dari Host Championship ya nggak mungkin pakai dua layar ya kan. Saya pakai tadi Ya, jujur aja ketika acara mulai sebelum bagian saya masih trading sedikit gitu ya. waduh, Pangku laptop saya ya keren, keren. saya trading dengan laptop aja seperti itu. Kalau di rumah ya supaya enak biasanya sekarang saya pakai monitor 3 ya, layar 3 tujuannya apa? Ya saya bisa banyak mantau saham kan seperti itu. Tapi kalau memang harus pakai HP, tadi pun saya beli sore hari pakai HP karena jujur aja tapi jangan ditiru ya. Saya tadi lagi sambil nyetir tapi jalannya macet ya kan di Jakarta. Waduh, Jadi saya jajan sore pakai HP. Beli keren, pakai keren, HP. keren. Semua tergantung kebutuhan, tapi saya sarankan teman-teman pakai pakai laptop atau PC. Karena apa? Jelas aplikasi di PC ini, di desktop ini jauh lebih lengkap untuk Ya. menganalisa, untuk segi kecepatan, kestabilan jauh lebih bagus ya dibandingkan pakai HP seperti itu. Oke, kita lanjut nih dari Pak Alkafi Bakwen ini. Om Ben, nah kalau lagi scalping saham, itu biasanya Om Ben itu all in di satu saham tersebut atau terdiversifikasi nih Om? Jarang sekali all in.
Ya kecuali akun 10 juta ya, akun kecil ya. Kalau akun kecil saya selalu all in, tapi kalau di akun gede saya nggak pernah. Saya akan bagi ke beberapa saham. Tujuannya apa? Kalau misalnya saham ini nggak bergerak atau sideways ya, saya akan mencari saham lain. Sambil cari saham lain, jadi saya bisa pantau ya 3 saham lah, kira-kira 3-4 saham seperti itu ya, dalam sehari seperti itu. Dan untuk satu saham, apakah masuknya bertahap atau langsung masuk di satu harga aja, Om? Bertahap Oh, ya, bertahap. pasti bertahap karena terkadang takutnya ketika kita masuk all in terlalu banyak ya diguyur akhirnya. Ya Iya. kita nggak punya cash untuk average down atau nggak punya untuk beli di area bawah. Jadi teman-teman harus menentukan dulu area belinya itu mau di berapa sampai berapa. Nah di situ kita mau pasang antrian tuh boleh ya, pasang antrian di situ. Tujuannya apa jelas ya, tujuannya kita mendapatkan harga serendah mungkin ya, mendekati support. Nah seperti itu. Oke, lanjut dari situ, dari pertanyaan dari Ibu Leanita. Nah, gimana nih caranya Om Ben? Kita tahu bedanya panic selling, karena mungkin digocek nih sama bandar, atau dia bandarnya benar-benar jualan tuh Om? Apakah bisa kelihatan atau gimana? Biasanya kita lihat dari segi ini ya, dari volumenya. Hmm. Volumenya bagaimana ya? Apakah terjadi penurunan dengan volume besar ya? Kalau terjadi dengan volume besar artinya ada yang jualan besar, itu bahaya ya, itu bahaya ya. Apalagi kalau kita ngerti bahwa apa ya, yang namanya dia punya bid itu diguyur ya. Hmm. Punya bid diguyur ke bawah ya, disiram Disiram. gede-gedean ya, disiram ke bawah. Nah, itu bahaya. Karena apa? Ya. Kalau apa ya, kalau sampai disiram begitu ya, berarti kita harus ngerti bahwa itu adalah jualan ya. Itu adalah jualan ya. Kita nggak pernah bisa ngerti apa ya, broksumnya, tapi kita bisa ngerti dari mana? Dari volumenya dulu ya. Kalau biasanya panic sell itu biasanya terjadi akibat market yang seperti hari ini ya. Dow Jones minus 3%, panik ya. Wah, semua berbondong-bondong keluar jualan 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 ya. Kemudian marketnya udah mereda, baru dia terbentuk ya, diakum lagi di bawah, rebound ya, seperti itu ya. Jadi itu butuh latihan sih sebenarnya ya, butuh latihan, butuh dianalisa, dilihat hari ini siapa yang jual. Oh, ternyata hari ini sellernya market makernya, bandarnya, atau oh hari ini yang jual retail. Ya, dari situ kita bisa ngerti. Oh, saya harus bertindak apa ya untuk pembelajaran ke depannya ya. Butuh latihan. Hmm. Oke, kita lanjut ya Om. Nah, kalau untuk scalping sendiri, kalau Om Ben itu lebih pakai time frame yang 1 menit, 3 menit, 5 menit, atau gimana tuh Om? Kembali ya, itu tergantung kebutuhan ya. Kita nggak pernah bisa Oke. bisa ngerti, oh ini ya, oh harus time frame segini, ini time frame segini. Nggak bisa aja. Jadi teman-teman harus apa ya? Harus ngerti bahwa semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dan preference ya. Hmm. Ketika memang saya merasa time frame saya nggak bisa lihat dalam time frame 1 jam misalnya, seperti itu, saya akan kecilkan lagi ya. Apakah ada pembentukan atau sideways atau tren yang saya bisa lihat di time frame yang lebih kecil ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang saya pakai 1 menit, kadang-kadang saya pakai 5 menit, kadang-kadang pakai 15 menit ya, tergantung kebutuhan. Siap. Oke, kita lanjut Om Ben. Dari Pak Wawan Mariawan. Om Ben, izin bertanya nih, mungkin pada saat scalping, bagaimana caranya mengetahui saham itu besoknya akan lanjut naik atau malah dia koreksi tuh Om? Gimana tuh Om? Ya, kalau ingin tahu sahamnya kapan lanjut naik atau kapan koreksi ya, teman-teman harus lihat siapa buyer, siapa seller di end of Hmm. day. Oke. Oh, kalau buyernya ternyata retail semua, yang jualan bandar semua ya besok bisa koreksi. Nah, itu Berarti, itu harus ya, ya. harus benar teman-teman belajar ya, Ya. belajar seperti itu. Berarti harus kita bisa identify juga mana yang retail, mana yang bandar juga tuh. Ya. Ya, betul. Harus lebih digali lagi tuh bandarmologi nih. Bukan cuma luar-luarnya doang nih, sayang sekali nih. Betul, betul, betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi Awan. Kalau untuk style Om Ben sendiri, kalau ketinggalan sahamnya lagi rally, lebih prefer ngejar atau wait and see tunggu harga bawah tuh? eh Kalau saya bisa mengukur resikonya, saya berani ngejar. Ya, tapi tentu saja ketika saya ngejar, saya sudah siap loss, ya, udah siap loss. Kalau nggak siap ya jangan, ya. Kalau udah siap loss, mengukur resikonya udah berani, oke, saya ngejar. Dan biasanya nggak terlalu gede. Saya lebih gede pembelian ketika dia belum bergerak, belum rally, ya seperti itu ya. Oh, Kalau udah ketinggalan, karena prinsipnya seperti ini ya teman-teman, kita harus melindungi aset kita. Lebih baik kita nggak cuan daripada rugi. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang mau berspekulasi ya silakan dengan dana yang benar-benar teman-teman bisa ukur ya. Seperti itu. berarti
kalau misalnya saham itu udah naik 15% nih misalnya, apakah Om Ben masih mau kejar atau ada maksimal tertentu nih Om Ben? Nggak ada maksimal, tapi saya akan melihat bagaimana pergerakan harganya, ya. Oke. Bagaimana pergerakan harganya, apakah bisa ada sideways-nya atau bagaimana. Nah, itu menentukan apakah ada volume jualan terus atau memang lagi sepi ya. Nah, itu menentukan. Kalau misalnya memang ada jualan terus ya saya nggak berani masuk, kan seperti itu. Jadi tidak asal beli ya teman-teman deh ya, harus diperhitungkan kembali tadi. Oke, lalu mungkin untuk pertanyaan penutup nih Om, karena sudah lewat dari jam 8. Nah, pertanyaan tentang Om Ben nih. Kan Om Ben itu sudah berkeluarga nih, atau belum Om Ben? Belum. Belum, oke. Berarti kalau buat sekarang trading for life ya Om ya? Eh, maksudnya gimana coba trading for life itu gimana? Ya kita, apa ya, kasarannya nggak ada usaha lain, misalnya kita ada usaha offline lain, atau cuma trading doang nih sumber pemasukan Om Ben gitu. Sementara saya trading for living, ya trading for life. Jadi karena apa? Karena jelas ya saya pekerjaan tour belum bisa dan saya juga mau jalanin juga ya masih menunggu kestabilan dan lain sebagainya ya dari pandemi ya. Jadi akhirnya ya udah memutuskan saham dulu aja dah. Seperti itu kalau Oke, saya. mantap. Cuannya sudah berkali-kali lipat ya Om ya, dari trading. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya Om Ben pada malam hari ini. Mungkin aku kembalikan ke Ibu Glenda. Googling. Silakan, Ibu Glenda.